Baiklah teman-teman, halo, selamat datang di channel YouTube ini. Pasti teman-teman yang membuka video ini, saya yakin ingin belajar tentang organisasi atau dasar-dasar organisasi, karena mungkin menjadi bagian dalam suatu organisasi di sekolah, atau menjadi panitia di sekolah, atau bahkan di kampus-kampus, atau bahkan di tempat kita bekerja. Saya akan membahas dasar-dasar organisasi. Sebelum kita lanjut ke materi, kita intro dulu. Sebagai pengantar, kita manusia memang adalah makhluk individu yang memiliki kehendak bebas untuk memutuskan apapun dan bersedia bertanggung jawab atas dampak apapun yang terjadi akibat keputusan kita tersebut atau keputusan kita sebelumnya. Namun, ada orang bijak dari Yunani pernah mengatakan bahwa kita manusia adalah makhluk sosial, dan bahkan dengan sampai saat video ini dibuat, belum ada penelitian yang dapat membantah hal tersebut. Berorganisasi adalah bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh kita umat manusia sejak dahulu kala. Itu dibuktikan dengan eksistensi kita sebagai manusia yang ada sampai dengan saat ini. Saya yakin itu karena kita semua manusia dapat bekerja sama untuk melawan apapun yang ada di lingkungan-lingkungan kita pada saat itu, seperti hewan-hewan buas atau penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang ingin saya bagikan ke teman-teman, pada saat ini berorganisasi atau bekerja sama sudah dilakukan dengan sangat formal, seperti penggunaan struktur ketua, bendahara, sekretaris, dan divisi-divisi atau bagian-bagian di bawahnya. Kemudian yang lebih formal lagi adalah penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai fondasi utama berdirinya suatu organisasi dan memiliki kekuatan hukum. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah penggunaan MOU untuk kerjasama sebagai bukti legal dan memiliki kekuatan hukum di hadapan pengadilan jika suatu saat nanti MOU tersebut bermasalah atau kerjasama tersebut bermasalah. Selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan, yakni apa arti atau definisi dari organisasi. Ini akan sangat teoritis teman-teman, karena saya berharap kita semua harus tahu mengenai dasar-dasar ini, agar di kedepannya nanti dalam hal kita berorganisasi, kita tahu apa dasar-dasarnya secara teori. Yang pertama, organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu. Itu dikatakan oleh James L. Gibson dan kawan-kawan tahun 1985. Kemudian yang kedua, organisasi dapat kita nyatakan sebagai sebuah struktur sosial yang didesain guna mengkoordinasi kegiatan dua orang atau lebih melalui suatu pembagian kerja dan hierarkis otoritas guna melaksanakan pencapaian tujuan umum tertentu. Kita lanjut ke ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi ada 5. Yang pertama adalah koordinasi upaya. Yang dimaksud dengan koordinasi upaya ini adalah pengkoordinasian untuk mengupayakan suatu target atau tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam ADART atau MOU
yang disepakati bersama. Kemudian yang kedua ada tujuan umum bersama, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwasannya memang pada dasarnya pembentukan suatu organisasi berdasarkan karena adanya tujuan umum bersama. Kemudian yang ketiga adalah pembagian kerja. Yang saya maksud pembagian kerja ini adalah penggunaan job desk atau sering juga disebut dengan fungsi dan tanggung jawab, dengan harapan dapat mempermudah orang-orang di dalam kepanitiaan atau orang-orang dalam organisasi tersebut agar bisa bekerja lebih mudah, karena ada panduan dari dokumen-dokumen tadi, yakni tugas dan fungsi atau job desk. Kemudian yang keempat ada hierarkis, koordinasi cenderung horizontal. Kita sudah sangat familiar dengan bentuk koordinasi seperti ini, karena memang koordinasi seperti ini sudah sangat banyak kita gunakan di waktu kita SMA maupun di bangku kuliah, bahkan di pekerjaan, yakni koordinasi dari atas ke bawah, bahkan dari bawah ke atas untuk pertanggungjawaban. Kemudian yang kelima, ciri-ciri organisasi adalah memiliki dasar hukum dan wilayah kerja yang jelas. Dasar hukum yang saya maksud adalah hal-hal yang tertuang dalam ADART atau MOU. Kemudian yang kedua adalah wilayah yang jelas, wilayah kerja yang jelas. Dengan adanya wilayah kerja yang jelas, bahkan secara hukum, ini akan sangat membantu suatu organisasi dalam hal pengadaan dana atau bantuan dari pemerintah, dan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi tersebut diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal karena memiliki wilayah-wilayah yang sudah terbagi dan jelas tujuannya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama adalah organisasi profit, yang kedua organisasi non-profit. Organisasi profit yang saya maksud saat ini adalah organisasi-organisasi yang memiliki usaha secara mandiri untuk menghasilkan dana atau pendanaan secara mandiri. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang besar yang memiliki produk dan juga konsumen-konsumen yang tersebar
Proses kita mencari kerja akan lebih mudah karena kita memiliki relasi.